Gawat daruratan dalam obstetri adalah suatu keadaan gawat darurat pada ibu hamil, bersalin, dan nifas. Kasus gawat darurat obstetri khususnya pada masa kehamilan apabila tidak segera ditangani akan berakibat kepada kematian pada ibu dan janinnya. Mengingat manifestasi klinik kasus kegawat daruratan sangat sukar untuk dikenali, oleh karena itu diperlukan adanya pengetahuan, sikap, dan keterampilan, daya pikir, dan analisis bagi seorang penolong. Dalam video pembelajaran kali ini akan diperlihatkan bagaimana cara melakukan pertolongan pada kasus kegawat daruratan obstetrik pada ibu hamil dengan bantuan para penolong kesehatan dalam kasus henti jantung dan henti nafas. Resusitasi jantung pada ibu hamil merupakan suatu usaha untuk mempertahankan kehidupan saat korban ibu hamil mengalami keadaan yang mengancam jiwanya seperti henti nafas dan henti jantung. Tujuan pemberian tindakan ini yaitu untuk memperbaiki atau mempertahankan pernafasan dan sirkulasi yang adekuat sampai kondisi yang menyebabkan henti nafas atau henti jantung itu dapat teratasi. Mari kita belajar pada kasus di bawah ini. Seorang ibu G1 B10 AA0 hamil 34 minggu datang ke UGD, tiba-tiba kejang, kemudian tidak sadarkan diri. Maka tindakan yang harus dilakukan oleh bidan dan tim adalah sebagai berikut. Langkah-langkah pemberian resusitasi jantung paru pada ibu hamil. Pindahkan ibu ke tempat datar, keras, dan amankan pasien. Periksa kesadaran ibu dengan memanggil atau menggoyang-goyangkan tubuh ibu. Bila ibu tidak sadar, lakukan langkah selanjutnya. Panggil bantuan tenaga kesehatan lain dan bekerjalah dengan tim. Bu, pasien tidak ada respon. Kod blue. Bebaskan jalan nafas. Again, chin lift. Bersihkan jalan nafas. Oke, sekarang look, listen, and feel. Sambil memegang nadi karotis. Oke, nadi ada, nafas tidak ada. Jika ibu bernafas normal, pertahankan posisi, berikan oksigen sebagai tindakan suportif. Lanjutkan pemantauan untuk memastikan ibu tetap bernafas normal. Jika ibu tidak bernafas atau bernafas tidak normal, periksa pulsasi arteri karotis dengan cepat. Tidak lebih dari 10 detik. Bila nadi teraba, namun ibu tidak bernafas atau megap-megap, berikan bantuan nafas ventilasi menggunakan balon sungkup atau melalui mulut ke mulut dengan menggunakan alas seperti kain atau kasa sebanyak 1 kali setiap 5-6 detik. Pastikan volume nafas buatan cukup sehingga pengembangan dada terlihat. Cek nadi arteri karotis setiap 2 menit. Bila nadi tidak teraba, segera lakukan resusitasi kardiopulmoner. Resusitasi kardiopulmoner pada ibu dengan usia kehamilan lebih dari 20 minggu dilakukan dalam posisi ibu miring ke kiri sebesar 15-30 derajat. Penekanan dada dilakukan di pertengahan sternum, 2 cm di atas processus sipoideus dengan tangan dominan berada di bawah. Kompresi dilakukan dengan cepat dan mantap. Menekan sternum sedalam 5-6 cm dengan kecepatan 100-120 kali per menit. Setelah 30 kompresi, buka kembali jalan nafas lalu berikan 2 kali ventilasi menggunakan balon sungkup atau melalui mulut ke mulut dengan alas.
Setiap ventilasi diberikan dalam waktu 1 detik. Berikan ventilasi yang cukup sehingga pengembangan dada terlihat. Kemudian, lanjutkan kompresi dada dan ventilasi dengan perbandingan 30:2 sebanyak 5 siklus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Tindakan resusitasi kardiopulmoner diteruskan hingga 5 kali siklus dan lakukan pemantauan nadi karotis dan pernafasan. 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Apabila nadi teraba dan nafas tidak ada, berikan ventilasi 10-12 kali per menit. Apabila nadi teraba dan nafas ada, lakukan perawatan rutin pasca resusitasi selanjutnya. Atau, tindakan bisa diteruskan hingga tim yang lebih terlatih untuk menangani henti nafas dan henti jantung telah datang dan mengambil alih tindakan. Atau, tidak didapatkannya respon setelah 30 menit. Atau, penolong kelelahan, atau ibu menunjukkan tanda-tanda kembalinya kesadaran, misalnya batuk, membuka mata, berbicara, atau bergerak secara sadar dan mulai bernafas normal. Setelah masalah jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi teratasi, pikirkan dan evaluasi kemungkinan penyebab hilangnya kesadaran ibu, di antaranya perdarahan hebat, penyakit tromboemboli, penyakit jantung, eklamsi, perdarahan intrakranial anafilaktik, gangguan metabolik, atau elektrolit. Dalam organisasi kesehatan, bidan merupakan salah satu sumber daya manusia kesehatan yang memiliki standar kompetensi yang wajib sebagai karakteristik terhadap standar kualitas profesionalnya dalam bekerja. Pengetahuan dan juga sikap yang tinggi sangat penting dibutuhkan sebagai seorang tenaga kesehatan, khususnya bidan. Karena kemampuan atau ability yang tinggi akan membentuk suatu kompetensi yang dapat menunjang akselerasi penurunan angka kematian ibu dan kasus penanganan kegawat daruratan pada obstetrik. Kami, Program Studi D3 Kebidanan Vikas Unius, kami berkomitmen dalam